Anda ingin mengatakan bahwa sebenarnya secara teknologi ini terlinkage, terhubungan. Tidak cukup bahan bagi dia untuk menghindar. Ya, exactly. Bagaimana dengan nomor telepon? Saya dengar Anda memiliki pembuktian Bukti terakhir. Yang ini baru banget, ya sangat baru 1-2 hari terakhir. Nah ini, jadi artinya apa? Sekarang hari-hari ini Mas, ini lucu. Hari-hari ini lucu ya. Sebelum kita lihat gambar ini, saya jelaskan lucunya. Jadi ada upaya, selain upaya menghilangkan lebih dari 2.100 postingan dia, ada upaya untuk mengganti nomor telepon ini seolah-olah bukan milik Gibran. Gitu loh. Karena apa? Karena seminggu terakhir itu banyak yang melakukan iseng. Kalau ini iseng aja, teman-teman banyak yang transfer ke GoPay. Ya, nomornya Gibran tadi plus 6289750 sekian 333. Ternyata nama yang keluar apa? Gibran. Ya memang itu memang nomornya dia gitu ya. Nomor itu Gibran. Jadi pada transfer canda-candaannya aja, transfer 10.000, transfer 5.000, transfer 1.000. Nah, lucunya menurut saya kok lucu tapi malah bodoh gitu. Dalam waktu 1-2 hari terakhir ada orang yang pasti disuruh atau pasti punya kepentingan karena dia bisa mengubah ID di GoPay dan di OVO yang tadinya namanya Gibran Rakabuming Raka menjadi Slamet. Sampai saya nulis ini kayak sluman-slumun ora selamat ini malahan gitu. Jadi malah celaka. Bodoh. Sama seperti orang yang menghapus 2.100 postingan tadi. Apa yang dilakukan oleh penghapusan barang bukti itu, barbuk itu justru dengan mudahnya kalau polisi benar-benar punya niat bagus ya, atau KPK, mungkin KPK ada hubungan, tapi atau Kominfo punya niat bagus, udah gampang karena itu baru terjadi pada 1-2 minggu terakhir yang soal di Fufafa. Pasti ketahuan siapa yang menghapus karena login-nya itu barusan. Dulu ketika pertama kali heboh, Andri Darwis selaku CEO dari Kaskus mengatakan udah terlalu lama Mas, ini udah 10 tahun lebih, kita juga udah gak nyimpen lagi mungkin data. Oke, yang dulu-dulu mungkin gak ada, kita cukup screenshotnya aja. Tapi yang barusan masuk untuk mengetahui ID orang yang masuk menggunakan IP berapa, ya internet protokol berapa, dengan mudah orang yang masuk dan bisa menghapus 2.100 postingan, dia pasti punya username dan password yang jelas dari Fufa. Demikian juga dengan orang yang menghapus identitas di GoPay sama di OVO yang diganti Slamet. Jadi menurut lucu karena kan dia berusaha seolah-olah, bahkan ada beberapa cebokersnya yang suka nyebok-nyebokin itu ya, itu mereka bilang enggak itu Gibran enggak pernah pakai nomor itu nomor apa gitu. Mas Gibran kan pakainya 0812. Iya, sekarang Gibran tuh pakainya 0812 sekian yang dia dipakai untuk layanan Pak Wali menjawab. Ya, ada itu memang. Itu nomor yang lebih cantik, lebih pantas. Kalau yang 089 itu memang kayaknya memang nomor tepan. Ternyata menarik Mas. Lihat gambar ini. Ini ketika pendaftaran calon wali kota Solo dulu. Artinya ini sudah lama banget di tahun 2009 2010 ya gitu. Ternyata apa? 2020 nomor handphone yang didaftarkan yaitu Mas 089750 sekian 33. Dan nama yang di atas itu jelas banget itu KTP-nya siapa? KTP-nya Gibran. Jadi dia sendiri ngakuin kalau itu nomor handphonenya dia. Wah, saya sesak napas harus itu membahas ini. Oke. Jadi tampaknya kita harus menyimpulkan ini Mas. Ya. Bahwa secara pembuktian yang sebutnya yang bisa dilakukan sekarang scientific investigation itu tidak bisa dibantah lagi. Ya. Tadi termasuk soal pesawatnya nih, dan sekarang juga soal Fufafa. Pada bagian ini kan kenapa sampai saya angkat dan kemudian saya ingin Anda menjelaskan lebih detail lagi. Kenapa? Karena Menteri Kominfo, sahabat kita Mas Muni itu mengatakan saya pastikan itu Fufafa itu bukan Gibran. Iya. Anda mau membantah itu? Saya bukan yang membantah, saya kasihan pada dia. Seorang Muni itu panggilannya Budi Ari ya gitu. Kenapa harus memposisikan sebagai itu, dan menurut saya itu benar-benar sangat menjatuhkan kredibilitasnya yang sudah jatuh memang.
Karena dia kredibilitasnya sangat-sangat sudah jatuh ketika pembobolan PDNS kemarin. Ketika kita punya rencana besar Pusat Data Nasional yang anggarannya masing-masing itu 2,7 triliun. Dan itu ada di Cikarang, Batam, Balikpapan, dan kemudian di Labuan Bajo. Mendadak dia bikin PDNS sementara ada di Jakarta, di Serpong dan di Surabaya, dan akhirnya bobol. Sampai kemarin kan datanya kan bobol itu residu dari data pajak, itu residu dari kebobolan itu. Bahkan dia kan lucu kan kita. Dia sudah jelas gagal total menjaga itu. Masih dikasih tambahan 1 wakil wamen lagi. Masih dikasih medali kehormatan nih kan. Menurut saya ya ini ya dengan segala hormat ya kayaknya bukan hanya dia, tapi yang dibantu dia juga agak aneh juga. Mas, gitu loh. Pernyataan-pernyataan Anda ini termasuk di tempat ini, Iya. itu kan berisiko hukum. Oh iya. Anda sadar itu? Sadar, tapi kan apa yang saya katakan sekali lagi Mas, ini adalah fakta. Saya tidak mengatakan hal yang bohong. Satu. Yang kedua, nawa saya, niat saya adalah baik. Bukan untuk, kalau saya memang menjatuhkan seseorang atau terlihat atau saya misalnya mendiskreditkan, ini bukan mendiskreditkan. Ini justru menyelamatkan yang lebih besar. Kembali pada kasus Gibran tadi. Ya, kenapa saya harus bilang begini? Karena ibaratnya ini sebuah pesawat ya, biasa. Pilotnya pesawat itu misalnya terjadi sesuatu, yang mengendalikan pesawat siapa? Ya co-pilot. Kalau ternyata co-pilotnya punya penyakit yang kemudian dia ketika diperiksa dan dia tidak bisa kemudian konsentrasi, jangankan konsentrasi, berpikir logis saja nggak bisa, jatuh pesawatnya dengan sempurnanya. 287 juta rakyat Indonesia akan tergantung kepada 2 orang ini, pilot dan co-pilot. Apalagi pilot, orang mengatakan kan usianya sudah tidak muda lagi. Jadi mungkin sudah banyak keterbatasan, dengan meskipun saya sangat berharap Pak Prabowo sangat sehat ya gitu untuk ke depan. Tapi kan ya ini bahaya banget. Nah, sekarang adalah ketika kemudian kita melakukan ini berarti apa? Kita menyelamatkan pesawat dong ini. Gitu. Saya lebih baik bagi orang ya kalau terjadi ada yang harus dilakukan misalnya exit seat gitu ya. Ya mungkin bukan penumpangnya yang suruh di exit gitu. Kalau di pesawat tempur ya mungkin jacknya duduknya co-pilot itu kita eject gitu ya. Mas, gitu. Bagi saya, Anda orang dewasa yang cerdas. S3 kan sekarang? Ya alhamdulillah. S3. Pernah jadi anggota DPR kan? Sama. Pernah jadi menteri kan? Amin. Artinya cukuplah alasan bagi saya untuk bertanya kepada Anda bahwa Anda orang yang cukup capable dengan seluruh apa yang Anda ucapkan. Insya Allah. Masalahnya begini Mas, ada bantahan dari ruang publik, terutama dari beberapa orang pejabat yang mengatakan, janganlah adu domba antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ya. Pada bagian ini Anda ingin mengatakan apa? Siapa yang mengadu domba? Enggak. Kita ceritakan apa adanya. Tidak ada satu kecil pun kita mengadu domba antara Pak Prabowo yang sangat kita hormati, bagaimanapun juga beliau adalah presiden terpilih, dan Pak Jokowi yang telah hampir selesai menjalankan tugas sebelum 20 Oktober. Nggak ada. Tapi kalau dikatakan apakah ini akan berpengaruh terhadap keberadaan Gibran, ya mau nggak mau. Karena itulah resiko jejak digital yang bersangkutan. Termasuk saya harus bilang, termasuk jejak digital si Muni tadi, Menteri Kominfo Budiari tadi. Karena dia jangankan dia menjawab itu bukan milik Gibran. Jejak digital dia saja dibongkar sama netizen dan itu menunjukkan kelakuan yang hampir sama. Saya bilang kelakuannya beda-beda tipis. Bahwa dia pernah bermain poker ya online gitu. Kemudian dia berkomentar yang tidak pantas. Ada Garuda di dadamu. Kemudian juga bahkan dia komentar-komentarnya mirip mah gitu dengan apa yang dilakukan itu tahun-tahun 2014 2018. Bahkan dia juga sempat foto dengan bagi Indonesia itu negara yang terlarang bagi Indonesia, Israel gitu. Dia bangga itu terserah pada dia. Tapi kan artinya hal kayak gitu itu kan juga ada ketidakpantasan juga gitu. Untung dia cuma menteri. Kalau dia seorang wapres atau presiden ya diimpeach dia sudah. Karena dia melakukan itu dan sudah lebih dewasa sekarang gitu. Meskipun itu dulu melakukan dia belum jadi menteri gitu ya. Tapi kan tahunnya juga mirip-mirip 2014 2015 gitu ya. Hampir sama dengan tahun-tahun ketika Fufu-Fafa ini juga melakukan hal itu. Lantas apa alasannya Mas Roy Suryo kemudian begitu sangat-sangat vokal, sangat aktif untuk membuka semua ini? Pertanyaan ini saya hanya mewakili.
Setuju. Banyak pertanyaan orang. Saya berterima kasih. Iya. Yang pertama adalah saya tidak bisa membiarkan temuan-temuan cerdas dari para netizen plus 62 yang mereka sudah mengolah data. Harus diakui data-data ini sebagian besar justru kita dapatkan dari netizen. Ya gitu. Habis itu saya melakukan verifikasi untuk mendapatkan data A1-nya. Mereka kan mungkin hanya dapatkan dari omon-omon. Ya, kemudian melalui sumber-sumber yang memang kuat ya, kayak saya dapat rute pesawat, dapat kalau soal FUFAFA tadi, kita bisa dapat log dan lain sebagainya, itu kan kita dengan akses sendiri. Data-data ini yang saya sampaikan tadi, Mas. Data-data itu tidak ada gunanya, kasihan teman-teman yang ingin berniat betul untuk memurnikan kembali Indonesia, untuk menyelamatkan Indonesia, kalau itu tidak berguna. Kemudian saya tidak diam, saya tidak sendirian, Mas, tadi. Tadinya saya ajak juga beberapa kawan, penggiat-penggiat IT. Mereka semua gak berani, Mas. Nggak berani. Tutup mulut gitu. Sama persis seperti ketika dulu kasus Sirekap, Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu, yang dulu saya juga teriak cukup kencang waktu itu. Waktu itu bisa Mas Akbar Faisal buktikan ya. Saya dulu teriak kalau tanggal 14 Februari 2024, saya langsung bilang ini aneh, data-data perhitungannya belum dimulai kok angkanya sudah keluar. Dan ternyata itu baru akhirnya diakui oleh KPU ketika dia disidang di Komisi Informasi, ya, bahwa ternyata jam 1 siang data itu sudah muncul. Okay. Itu nggak logis. Bahkan yang paling menarik adalah waktu itu saya bilang ini servernya tidak ada di Indonesia, servernya ada di Alien Computing, ya, Alibaba di Singapura. Waktu itu bahkan saya dilaporkan, Mas, ke Mabes gitu loh, dengan tujuan menyebarkan berita bohong, dan KPU berani bohong, Mas. Di bawah ketua yang akhirnya kena cabul itu. Itu berani bohong, bikin konferensi pers seminggu kemudian mengatakan bahwa data-data KPU itu tidak pernah berada di luar negeri sepanjang pengetahuan saya. Ternyata Anda bisa membuktikannya. Dan ternyata bukan hanya saya, sudah disidang di Komisi Informasi Pusat, mereka mengakui kalau itu. Kan gila ini namanya. Oke. Gitu. Nah, artinya ini juga saya mengajak, ayo anak bangsa yang punya pengetahuan, ya. Seperti pada kasus Sirekap, dulu saya akhirnya alhamdulillah banyak dibantu dengan teman-teman saya, sahabat saya kayak Mbak Leoni, Dr. Leoni Lydia dari ITB, Mas Ahyar dari ITB, Mas Abi, kemudian juga ada Mas Sugiyarno dari Surabaya, dan juga teman dari Jakarta, dari UI. Jadi waktu itu kompak kita, UI, ITB, UNER, UGM, kita bekerja sama. Ini yang saya harapkan juga, supaya tidak tampak lone. Tapi ya begitulah, Mas, saya juga lihat ada beberapa kawan saya yang ternyata malah jabri ke saya, Mas, saya nggak punya data yang cukup gitu. Mereka sampai diundang ke TV juga nggak berani. Okay. Gitu ya. Ya udah. Terakhir, Mas, karena Anda pernah di politik, saya nggak tahu apakah Anda masih bergabung dengan partai politik sekarang. Enggak. Tapi saya di kepala saya itu Anda masih manusia politik. Pertanyaannya begini, menurut Anda apa yang terjadi hingga kemudian seluruh data-data ini keluar, Ya. dan fokusnya ke Pak Jokowi dan keluarganya di masa akhir pemerintahan Pak Jokowi yang tinggal beberapa hari. Apa yang bisa Anda simpulkan dari situasi ini? Ya, situasinya adalah karena memang ini sunatullah, ini memang suratan takdir ya. Dan ini saya percaya betul bahwa ini adalah gerakan dari atas, gerakan manusia yang memang muncul dari hati nurani dan dari mungkin karena ada dorongan dari batin yang paling dalam. Seperti ketika kita tiba-tiba memang diawali dengan peringatan darurat, ya. Maka saya mengatakan waktu itu manunggaling kalih jagat, bersatunya dua dunia, dunia maya dan dunia nyata. Di dunia maya kita luncurkan itu gerakan darurat Indonesia waktu itu, kemudian pakai Garuda putih latar belakang biru. Tapi kemudian esoknya tanggal 22 itu kan luar biasa itu. Rakyat semua turun, bahkan sampai para profesional, guru besar, guru bahkan komika turun, artis-artis pada turun, itu kan luar biasa. Itu nggak ada yang gerakin, Mas. Siapa, Mas tahu lah, kita juga tahu lah. Siapa bohir yang mampu biaya kalau nggak ada. Ini juga, Mas. Jadi ini benar-benar munculnya dari tadi. Kalau soal pesawat itu dari Erina yang tiba-tiba dia posting. Siapa yang nyuruh? Ya nggak ada. Dan itulah yang kemudian memancing semuanya. FUFAFA juga. Gitu loh, tiba-tiba kemudian muncullah celotehan-celotehan yang kita misalnya berpikir ada waktu itu ada celotehan di Cilipari yang juga Cilipari loh, bukan FUFAFA, yang dia bahasanya sangat mirip dengan FUFAFA soal keripik kemeripik gitu. Itu pun juga muncul juga. Jadi kan dari situ ya memang ini
nggak mungkin kalau ada yang sengaja. Saya sangat menolak ya kalau ada yang mengatakan ini sangat politis, ada yang dorong supaya enggak. Kenapa kalau ini saya sekali jawab? Kenapa kok ini datanya kayak di pelan-pelan dikeluarin? Ya nggak pelan-pelan mas. Contohnya apa? Data pesawat, manifest dan sebagainya. Kan nggak mungkin waktu itu keluar terus langsung kita dapat. Nggak kan perlu proses. Nanti ada lagi yang heboh mas. Kalau ya, karena saya tidak ikut melakukan. Tapi sebagian orang kan, sebagian teman-teman mahasiswa Indonesia di Amerika kan sedang men-challenge atau bahkan dia minta kepada UPenn atau University of Pennsylvania untuk meninjau kembali beasiswanya dari Erika Gudono. Itu kan belum keluar. Apapun nanti keluarnya pasti heboh mas. Ya, dan itu kan itu bukan kemudian keluarnya baru besok. Ya memang keluarnya memang ada besok. Dan masih agak banyak lagi. Nanti tiba-tiba lock dari servernya Kaskus yang itu ada di Indonesia. Gak jauh dari tempat kita bicara ini posisinya gedungnya. Ya itu keluar. Itu kan pasti juga heboh. Atau nanti Budiari atau Muni. Itu tiba-tiba kalau dia berjanji betul. Kalau dia menepati janji yang umumin. Kan katanya dia mengumumkan. Mas, Anda percaya karma? Percaya. 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 Oke. Mas, makasih ya. Sama-sama. Terima kasih.